terlambat. Aku sudah terlambat. Lelaki tidak tahu malu. Ciuman pertamaku. Kamu yang menabrakku duluan. Kalau bukan karena Anda bersembunyi di pintu, Kamu. sudah terlambat. Bonus absensiku. Niu, kamu tidak tahu belakangan ini aku? Cepat pergi. Ada apa ini? Inilah CEO baru kita, Xu Yanshen. Presiden Xu. Selamat siang, Presiden Su. Sudah menyinggung bos, masih bisa merasa senang seperti ini? Bahkan pakai riasan segala? Lagi cari perhatian ya? Pergi sana. Siapa yang peduli padanya setelah pulang kantor? Hari ini adalah hari besar pertemuanku dengan kekasih daringku, Bertemu langsung? Pacar daringmu itu? Dia sudah kembali ke tanah air? Xiao Yi. Tunggu kabar baik dariku. Hua. Hari ini aku mengenakan setelan jas hitam. Aku duduk di kursi paling dalam menunggumu. Kekasih daringku ternyata adalah atasan baruku, bos besar Xu Yanshan. Su Xiao. Bos, mau berbagi meja? Tempat ini sudah ada orangnya. Apa tidak ada tempat di bagian lain? Ada. Ini pasti tidak nyata. Hua, kamu sudah sampai di mana? Aduh, obrolan grup apa sih ini? Banyak sekali pesannya. Ada apa denganmu? Bukankah kemarin kita sepakat untuk bertemu langsung? Apa mungkin? Ini bahkan lebih buruk daripada kegagalan saat bertemu pertama kali. Apa yang terjadi? Ceritakanlah biar aku bisa tertawa sedikit. Kamu, Xiao, ikut aku sebentar. Su Xiao, mulai hari ini, kamu akan menjadi asisten pribadi bos. aku, asisten pribadi? Bos, Anda baru saja kembali ke tanah air. Saya belum sempat merekrut asisten baru. Su Xiao ini cukup cerdik, bekerja dengan sangat rajin dan tekun. Apalagi dia adalah orang lokal. Cukup, biar dia saja. Pak Manajer, aku tidak bisa. Gaji asisten pribadi akan naik $3.000. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Pak Manajer, pekerjaan harianku biasanya. Jangan banyak pikir, terutama karena pekerjaanmu mudah dialihkan, dan meskipun kamu ini tidak berguna, tapi kamu cukup cocok. Su Xiao, kapan tepatnya kamu diam-diam naik jabatan di belakangku? SST, pelankan suaramu sedikit. Asisten pribadi, Su Xiao. Walaupun kamu tidak beruntung dalam urusan asmara, tapi kariermu sedang cemerlang. Keberuntungan yang luar biasa, sobat. Kalau sudah jadi orang kaya, jangan lupakan aku ya. Keberuntungan luar biasa, apa maksudmu? Aku hanya ingin hidup dengan tenang sendirian. Aduh, perempuan zaman sekarang ya. Di dunia kerja jadi semakin gampang hidupnya. Asal punya wajah cantik sedikit saja, tidak peduli mampu bekerja atau tidak, kalau sudah menempel pada orang berpengaruh, langsung berani mengeklaim diri sebagai wanita mandiri. Apa urusannya denganmu? Sedang menggonggong apa kamu? Lihatlah, orangnya sendiri bahkan belum bicara apa-apa, sahabat prianya ini sudah tidak sabar ingin membelanya. Jika menurutmu aku sudah menggoda bos, lalu kenapa kamu berani bicara seperti itu kepadaku? Kamu berani bicara begitu? Itu karena kamu tahu betul bahwa aku dan bos sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Benar, orang yang suka membuat gosip itu adalah yang paling tahu kalau orang yang digosipkan itu sebenarnya bersih. Bisa tidak alasannya karena aku memang tidak peduli pada orang yang mengandalkan wajah demi jabatan seperti kamu? Mungkinkah ada kemungkinan, meskipun kamu mau mengandalkan wajah, tapi wajahmu saja tidak mampu? Mengatakan aku mengandalkan wajah, setidaknya aku punya kecantikan untuk disukai orang, sedangkan kamu hanya punya mulut sampah yang cuma bisa berkomentar sinis. Bos, ada apa? Bos, Berani-beraninya menyebarkan rumor jahat di perusahaan dan menggunakan fitnah untuk menyerang rekan wanita. Perusahaanku
Tidak membutuhkan orang bermoral buruk seperti ini. Bos, dengarkan penjelasan saya. Pergi ke bagian personalia untuk mengurus pengunduran diri Anda. Selesai sudah. Sekarang yang tersisa hanyalah mulut besar, dan itu tidak ada gunanya lagi. Bos, maafkan saya, bos. Perkataan saya tadi itu hanya untuk melawan Lily. Saya sama sekali tidak bermaksud mengandalkan kecantikan. Tidak perlu penjelasan. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Apalagi menyukai wajahmu itu. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Sepertinya, aku dibenci oleh pacarku sendiri. Hua-hua. Tempo hari kamu bilang alergi sehingga kita tidak bisa bertemu? Padahal aku akan tetap menyukaimu apapun rupamu. Bisakah kita bertemu malam ini? Aku tidak boleh menemuinya seperti ini. Setidaknya, tidak sekarang. Aduh, jangan patah semangat begitu. Hari ini hari Jumat, nanti malam ayo kita minum santai sebentar. Terima kasih ajakannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Kenapa dia belum membalas pesanku? Bisa tidak? Jangan menggangguku terus. Hari ini aku. Pak Bos, bukan itu maksud saya. Dokumen ini, serahkan padaku sebelum besok. Sebanyak ini? Ini sudah waktunya pulang. Tenang saja Pak Bos, malam ini saya pasti lembur untuk menyelesaikannya. Hua-hua, kamu kenapa? Kenapa tidak balas pesanku? Ada apa? Gara-gara kamu aku harus lembur. Tadi aku sangat sibuk, hari ini tidak bisa. Aku diminta lembur oleh bos. Bos macam apa yang menyuruh karyawannya lembur di Jumat malam? Keterlaluan sekali. Tentu saja pelakunya kamu. Tentu saja kamu. Jangan dibahas lagi. Kapitalis jahat itu benar-benar menyebalkan. Ini keterlaluan. Apa bosmu tidak punya pacar? Tunggu. Orang yang hobi menyuruh lembur memang pantas tidak punya pacar. Lagi pula dia selalu memasang wajah kesal. Dia selalu memasang wajah masam dan terus memarahiku sepanjang hari. Dia berani memarahimu. Wajah ketusnya itu bisa membuatnya lumpuh otot muka. Kamu juga tahu kan? Ternyata dia sangat pilih kasih. Su Xiao Xiao. Kamu, Maafkan saya, bos. apa yang sedang kamu usap? Su Xiao Xiao, Maafkan saya, bos. Saya tidak sengaja, mohon maaf. biar aku sendiri. Bos, Anda memanggil saya? Berikan akun WeChatmu padaku. Eh, Untunglah aku sudah menyiapkan akun WeChat kerja sebelumnya. Hadiah apa yang biasanya disukai perempuan? Hah? Pacarku sedang dihukum lembur oleh bosnya. Suasana hatinya sedang sangat buruk. Ternyata dia diam-diam sedang menyiapkan kejutan untukku. Apa maksud ekspresimu itu? Lagi pula ini bukan dibelikan untukmu. Tentu saja, karena aku merasa tersentuh. Bagaimanapun juga bos seperti ini yang bersikap begitu baik pada pacarnya tidaklah banyak. Bahkan saat pacarnya lembur pun merasa kasihan. Bos, Anda benar-benar pria terbaik di dunia. Dokumen ini, koreksi dan selesaikan sebelum besok. Sudah. Kerja lemburmu juga cukup melelahkan. Pergilah pilih beberapa hadiah yang disukai perempuan, lalu pulanglah setelah mengirimkannya. Besok pagi, datanglah sedikit terlambat. Baiklah, terima kasih bos. Tunggu dulu. Ada apa bos? Mengapa kamu tidak bertanya kepadaku? Di mana alamat pacarku berada? Oh, itu. Tunggu sebentar. Aku akan menelpon pacarku dulu. Bos, aku permisi ke toilet sebentar. Kamu ini selalu saja ceroboh. Halo Niu Niu. Hua-hua, bagaimana dengan pekerjaanmu? Kenapa napasmu terengah-engah sekali? Tadi aku baru saja membantu bos kami mengantar dokumen. Ada apa? Di mana lokasi perusahaanmu? Aku meminta karyawanku membelikan beberapa hadiah kecil untukmu. Apa aku belum mengatakannya padamu? Aku sudah lama pindah perusahaan. Lokasinya jauh sekali di sebelah timur kota. Sebaiknya tidak usah dikirim saja. Tidak apa-apa, tunggu sebentar di perusahaanmu. Barangnya akan segera sampai di sana. Iya. Sampai jumpa, sayang kamu.
Lokasinya sudah kukirimkan padamu. Di timur kota, kamu pergi ke sana naik taksi saja. Biayanya akan diganti. Baik, bos. Tidak perlu ganti rugi biaya. Cuma ke timur kota saja kok. Tunggu sebentar. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Kita bicara lagi saat bertemu nanti. Coba ulangi kalimatmu barusan. Ulangi kalimat itu sekali lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kita akan bertemu besok. Sudahlah. Kembalilah setelah urusanmu selesai. Teknik yang hebat, Presiden Shu. Itu hanya keberuntungan saja. Ayo kita ke sana. Apa yang sedang dilakukan Hua-Hua? Apakah kamu suka kado semalam? Sangat suka. Terima kasih Niu. Aku sedang menemani bos menjamu klien. Kenapa Nona Su berjalan sendirian di belakang? Apa kamu merasa kesepian? Apa yang kamu lakukan? Ini hanya pelukan biasa saja. Tidak perlu bereaksi berlebihan, kan? Presiden Su milikmu itu sangat mementingkan kerjasama antara kedua keluarga kita. Jadi jangan sampai membuat kedua perusahaan kehilangan muka. Dia membawaku kemari untuk bersosialisasi? Apakah karena aku... Shu Yanshen, apa kamu sadar dengan apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pemilik perusahaan yang hanya memikirkan kesenangan duniawi, tidak tahu cara menghormati wanita, bahkan tidak bisa mengendalikan otak bodohnya sendiri, bos seperti ini, sepertinya budaya perusahaannya juga tidak seberapa. Kamu, Lagi pula, kontrak senilai 20 juta dolar, apa kamu pikir aku akan memedulikannya? Ayo cepat ikuti aku. Ternyata dia tidak berpikir seperti itu. Sepertinya dia tetap menjadi Niu yang sama seperti dalam ingatanku, yang sangat baik dan menjunjung tinggi keadilan. Mungkinkah aku bisa mempercayainya dan memberitahunya semua kebenarannya? Bos, sebenarnya saya. Sebenarnya aku... Su. Xiao Xiao. Sebagai seorang wanita, apa kamu punya harga diri dan rasa hormat pada diri sendiri? Hah? Tadi Direktur Lin merangkulmu, kenapa kamu tidak menolaknya? Itu karena aku. Su Xiao Xiao, perusahaan belum jatuh miskin sampai membutuhkan karyawan wanita merayu orang demi keuntungan. Hal seperti ini, jangan sampai terulang lagi lain kali. Baiklah. Kamu pulanglah duluan, tidak usah menungguku. baik, bos. Bos mau menemui pacar ya? Dia pasti akan senang melihat bunganya. Kuharap dia akan menyukainya. Hampir saja aku mengatakannya. Tapi kesannya padaku sepertinya malah makin buruk. Su Xiao Xiao, apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Kita belum pernah bertemu, dan kali ini aku datang mendadak, semoga dia tidak menganggapku tidak sopan. Sudahlah. Lebih baik sementara ini jangan biarkan Niu tahu bahwa aku adalah Shangguan Cui Hua. Apa dia tidak di rumah? Aneh sekali. Mana kunci rumahku? Aku tidak boleh datang sia-sia. Lebih baik ku taruh bunganya di depan pintu saja. Hua-hua. Kamu? Shangguan Cui Hua? Bos, Su Xiao Xiao? Bagaimana bisa kamu yang ada di sini? aku? Iya, kenapa harus aku? Karena aku tinggal di sini. Bos, kenapa Anda datang ke sini? Aku datang mencari pacarku. Kamu selalu tinggal di sini? Mana mungkin? Aku baru saja pindah belum lama ini. Tapi memang benar sebelumnya ada seorang gadis yang tinggal di sini. Aku pindah setelah dia berhenti menyewa tempat ini. Bos, apakah Anda mau masuk dan duduk sebentar? Tidak usah. Bos, Anda tinggal di seberang rumahku. Apa ada masalah dengan itu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa heran. Seorang bos perusahaan besar seperti Anda ternyata tinggal berlawanan dengan karyawan kecil sepertiku. Tentu saja masih ada bedanya. Ah, Kamu hanya tinggal di satu unit ini, tapi hak milik seluruh perumahan ini adalah milikku. ini benar-benar pamer sekali. Hua-hua,
kamu sudah pindah rumah? Ya, sebelumnya aku terlalu sibuk bekerja sampai tidak sempat memberitahumu. Aku sudah pindah ke area Chengdong yang lebih dekat dengan kantor. Maaf ya, Niu Niu. Kenapa minta maaf untuk hal seperti itu? Lalu sekarang kamu tinggal di komplek mana? Mari kita bertemu kalau ada waktu. Ahara, Chengdong? Komplek apa yang ada di Chengdong? Rumahan apa saja yang ada di timur kota? Yuan, kamu sekarang tinggal di timur kota, perumahan mana? Sahabat baik harus selalu siap membantu dalam kesulitan, jadi aku mengandalkanmu. Aku tinggal di gedung 8 kompleks Jindong, tapi aku masih harus lembur, lebih baik lain kali saja ya Niu Niu. Aku akhirnya mengerti bagaimana rasanya harus berbohong berkali-kali hanya demi menutupi satu kebohongan awal. Sudah selarut ini, siapa sih? sudah puas melihatnya? Iya. Bos? Rumahku sudah lama tidak ditempati, alirannya airnya mati. Bolehkah aku menumpang kamar mandi rumahmu sebentar? Boleh. Silakan pakai saja. Kamar mandinya sebelah sini. Tunggu dulu. Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao. Tenang saja, aku tidak tertarik dengan ukuran dadamu. Kamu. Apakah kamu akan menutupi mataku sepanjang malam? Cepat singkirkan tanganmu. Su Xiao Xiao, apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana bisa kamu... Ah, Bos, Anda kenapa? Su Xiao Xiao, coba jelaskan padaku, mengapa di dalam toiletmu ada sebatang sumpit? Apakah kamu makan di dalam sana? Bukan begitu, itu digunakan untuk melancarkan saluran air. Terkadang salurannya tersumbat oleh rambut. Sebagai seorang gadis, bagaimana bisa kamu hidup begitu berantakan? Seorang pekerja sepertiku mana ada waktu untuk merapikan rumah? Maksudmu, perusahaan telah mengeksploitasimu? Tidak, sama sekali tidak. Terserah kamulah. Gawat, sekarang kesannya terhadapku pasti semakin buruk. Berandal, ciuman pertamaku. Sebagai seorang perempuan, apakah kamu tahu cara menjaga harga diri? Seorang gadis, bagaimana bisa hidup begitu berantakan? Ah, Su Xiao Xiao, bagaimana bisa kamu membuatnya memiliki kesan yang sangat buruk padaku? Masih ingin bertemu dengannya? Kesannya terhadapku sekarang sudah sangat buruk. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, mungkin saja pekerjaan ini pun tidak bisa kupertahankan. Sudahlah, lebih baik menunggu sampai dia terkesan padaku dulu, baru bicara lagi nanti. Gawat, aku terlambat. Halo, Pak Bos. Sebelumnya, perempuan yang ada di sini, pernahkah kamu melihatnya? Hah? Gadis yang sebelumnya tinggal di sini, adalah pacarku. Apa kamu pernah melihatnya? Bos, kenapa menanyakan pacarmu padaku? Kami menjalani hubungan daring, dan belum pernah bertemu sama sekali. Kalian bersama meskipun belum pernah bertemu? Bagaimana jika wajahnya tidak cantik? Apakah kamu akan tetap menyukainya? Sungguh, seandainya dia pendek, gemuk, dan mirip berhua, apakah kamu akan tetap menyukainya? Atau, jika dia terlihat sepertiku, apakah kamu akan menyukainya? Cukup? Bagaimanapun penampilannya, aku akan tetap menyukainya. Tapi, tidak mungkin bagiku untuk menyukaimu. Tetap saja tidak mungkin menyukaimu? Kamu sudah terlambat 20 menit, jangan lupa bayar denda ke bagian personalia nanti. Apa? Sudahlah, mana ada pekerja yang tidak dipersulit oleh bosnya, apalagi kamu malah berani menjelek-jelekan pacarnya di depannya. Tapi beruntung sekali nasibmu ya, sampai tinggal bertetangga dengan bos sendiri. Tapi, akulah pacarnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku bilang akulah. Hei, lihat siapa itu? Bukankah itu pacarnya bos? Mustahil. Bagaimana bisa mustahil? Lihatlah gadis ini, dia terlihat sangat sempurna. Niu, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa? Kamu malah main ponsel saat sedang makan bersamaku? Tidak.
Tapi bos sangat cepat ya, pagi tadi dia baru bertanya seperti apa rupa pacarmu, tapi siang ini sudah... Pria brengsek. Aku bilang nenek moyang, pelankan suaramu sedikit. Bos sedang makan dengan pacarnya, untuk apa kamu marah? Karena akulah pacar yang sama sekali belum pernah dia temui secara langsung. Pacar? Su Xiao Xiao. Apakah kamu sudah gila karena pekerjaan? Kamu pacar bos? Ini sungguhan. Kalau tidak percaya, lihat ini. Kamu, dan dia, pacar daringmu itu, ternyata benar-benar sang bos. Iya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Kamu itu calon istri bos loh. Keberuntungan luar biasa ini sudah ada di depan mata tapi tidak kamu ambil. Bukannya kamu sudah tahu sendiri bagaimana sikapnya kepadaku. Apalagi jadi istri bos. Kalau dia sampai tahu kalau pacarnya adalah aku, jangankan menjalin hubungan, pekerjaan ini pun mungkin tidak akan bisa aku pertahankan. Bos pasti menyukaimu, orang yang seserius dia saja, sampai memberikan nama panggilan yang unik untukmu, Huang Futianiu Shangguan Cui Hua, hahaha. Hei, tenang saja, sahabat terbaikmu ini sangat setia kawan, bukannya hanya ada satu wanita penggoda di sana, aku akan membantumu mengurusnya. Tunggu dulu, kamu mau kemana? Maaf ya, tempat ini sudah ada orangnya. Aku tahu ada beberapa hal yang hanya bisa kukatakan saat Yansen tidak ada, baru bisa bicara padamu. Kamu kenal dengan Yansen? Hal yang akan aku katakan selanjutnya, mungkin akan agak sulit untuk kamu terima. Mengenai Yansen, dia selalu bilang ingin mencari seorang gadis untuk menutupi hubungan kita, tapi aku selalu menolaknya. Maksudmu, Kamu juga jangan terlalu menyalahkan Yansen, dia hanya terlalu mencintaiku. Hanya saja aku ingin kamu tahu kebenarannya, jangan membuang-buang lebih banyak waktu lagi untuknya. kamu berpacaran? Kamu? Bagaimana bisa tahu? Jangan pedulikan bagaimana aku tahu. Sudah berapa lama kalian berpacaran? 1 tahun lebih. Kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku? Situasi kami agak istimewa, aku rasa. Ternyata benar-benar terjadi. Su Yanshen, apakah kamu sudah gila? Ini hanya sekadar hubungan asmara. Kenapa kamu bilang aku gila? Dalam situasi kalian ini, jika kalian memang benar-benar tulus, keluarga mungkin masih bisa menerimanya. Kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku? Dan malah ingin mencari gadis lain untuk menggantikan posisi kalian. Su Yanshen, apa gunanya semua pendidikanmu selama ini? Aku tahu, tapi kami belum pernah bertemu langsung secara tatap muka. Lagi pula ini hanyalah hubungan di internet, bukanlah sebuah kesalahan yang besar. Apa urusannya dengan setuju atau tidak? Hubungan internet? Kamu bukannya berpacaran dengan sesama lelaki? Bagaimana mungkin? Orientasi seksualku selalu tertuju pada wanita. Sepupu, siapa yang berbicara omong kosong kepadamu? Kakak sepupu, ini tidak benar, kan? Kenapa tidak segera pergi dari sini? Dialah orangnya. Zhou Yi? Su Xiao Xiao? Bos, Kebetulan sekali, Katakan sekarang. Siapa yang memberimu keberanian? Sampai berani bicara sembarangan di depan keluargaku. Bahkan berani menjelek-jelekanku? bos, tolong dengarkan penjelasan saya. Ini sebenarnya hanya salah paham. Salah paham? maafkan saya bos. Ini salah saya. Sudah kuduga pelakunya pasti kamu. Benar, tadi kami sedang bermain permainan kejujuran. Semua ini murni kesalahan saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Maafkan saya bos. Hanya karena waktu makan yang sebentar, kalian sempat bermain permainan membosankan itu. Sepertinya pekerjaan kalian terlalu sedikit. Karena kalian merasa punya banyak waktu senggang, kalian berdua sekarang juga kembalilah ke kantor, selesaikan seluruh laporan bulanan untuk bulan ini. Bulan ini, tapi itu adalah beban kerja selama 1 minggu. Baik bos, kami akan segera berangkat. Banyak sekali. Kapan kita bisa menyelesaikan semuanya? Jangan merengek terus. Lagi pula salahmu sendiri tidak mau mendengarkanku. Masih berani-beraninya menjelekkan dia? Bukannya aku tadi ingin membelamu? Sudahlah. Siapa yang mengira wanita cantik itu adalah sepupu si bos? Lagi pula, dia sudah melihat pesanmu, tapi kenapa dia tidak membalasmu? Tadi aku sedang makan dengan sepupuku dan mengurus sesuatu. Hua-hua, kamu sedang apa? Aku? Aku tentu saja dihukum lembur lagi olehmu. Aku ditahan lagi oleh bos kikirku untuk bekerja lembur. Kenapa kamu disuruh lembur lagi? Ini sudah jam berapa? Aku sudah ingin mengatakannya padamu sebelumnya. Shangguan Cui Hua, datanglah bekerja di perusahaanku saja. Aku sebenarnya sudah menjadi asisten pribadimu. Hanya saja kamu tidak mengenaliku. Tidak perlu. Tunjangan di perusahaanku cukup bagus. Hanya saja pekerjaan ini, beban 1 minggu harus diselesaikan dalam 1 hari. Sepertinya aku harus begadang semalaman. Itu akan merusak kesehatanmu. Begini saja, kirimkan dokumennya padaku. Aku akan membantumu mengerjakannya. Benarkah? Apakah ini tidak akan merepotkan? Sifat pekerjaan kita hampir sama. Aku mengerjakannya dengan cepat. Kamu pulanglah lebih awal untuk istirahat. Selesai.
Bagaimana mungkin? Dokumen sebanyak ini, baru berapa lama kamu mengerjakannya? Tentu saja aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi ada seseorang yang membantuku mengerjakannya. Little Zoe, sampai jumpa di Zoe ya. Kamu benar-benar curang? Efisiensi bos memang sangat tinggi. Ternyata benar-benar bisa menyelesaikannya dalam semalam. Pergi. Kamu pikir perusahaan kami ini tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang? Pergi sana, pergi. Perusahaan kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Aku hanya ingin menumpang ke toilet. Toilet. Apa kamu pikir perusahaan kami ini toilet umum? Cepat pergi. Dengan pakaian kompang-camping begini, jangan bawa virus atau kuman ke dalam. Kamu, apa bosmu tahu kamu bersikap seperti ini? Kamu pikir kamu pantas menyebut nama bos kami? Beruntung dia tidak menyuruhku untuk mengusirmu keluar. Kalau ingin ke toilet, pergi saja ke sudut jalan yang tersembunyi dan urusi masalahmu sendiri di sana. Lagi pula kamu hanya pengemis tua. Untuk apa menjaga harga diri? Cukup. Sebagai resepsionis, mulutmu penuh dengan kata-kata kasar. Terhadap orang tua, tidakkah kamu merasa tidak pantas? Memangnya aku salah? Tuh Xiao. Jangan pikir karena kamu asisten pribadi bos, maka kamu bisa sembarangan memerintahku sesuka hati. Aku bagian resepsionis. Kamu tidak berhak mengaturku. Apa kamu asisten bos di sini? Benar, Nenek. Jangan dengarkan bicaranya. Bos kami orangnya sangat baik. Nenek ingin ke toilet, kan? Biar saya antar ke sana. Tuh Xiao, beraninya kamu tidak meminta izin resepsionis, lalu sembarangan membawa orang luar masuk ke perusahaan? Kita semua hanya pekerja. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Hanya saja, saat kamu di sini, mempersulit seorang wanita tua, aku harap kamu bisa memikirkan orang tua di rumahmu sendiri. Jagalah sikapmu sedikit. Kamu, Nenek, lewat sini. Xiao, maaf ya atas yang tadi. Sudah merepotkanmu. Aduh, bagaimana mungkin merepotkan? Setiap orang pasti punya urusan mendesak, apalagi Anda sudah lanjut usia. Sudah sepatutnya saya membantu semampu saya. Tadi aku dengar kamu bilang, bosmu sangat baik hati. Dia adalah orang paling baik dan paling adil yang pernah saya temui. Dia rela melindungi karyawan wanitanya, meski harus kehilangan kontrak senilai 10 juta dolar. Hanya karena bos dari pihak lawan ingin berbuat tidak senonoh pada karyawannya. Kalau dengar ceritamu itu, sepertinya kamu sangat menyukainya. Saya malah berani. Anda tidak tahu betapa dinginnya wajah bos kami itu. Kalau sedang tidak marah sih tidak apa-apa, tapi sekali dia marah, seluruh perusahaan bisa terasa membeku olehnya. Tidak. Sekarang kalau saya mengingatnya, rasanya saya jadi agak gemetaran. Bos, Su Xiao. Di jam kerja bukannya berada di tempat kerja? Malah lari ke sini dan membicarakan kejelekanku? bos Anda salah paham. Tadi saya sedang... Yansen, Nenek? Sedang apa Anda di sini? Nenek. Jadi barusan aku sedang membicarakan keburukan bos di depan nenek bos sendiri. Nenek? Mengapa kamu bisa bersamanya? sudahlah, jangan menyulitkan Xiao lagi. Tadi aku lewat di sini, dan ingin pergi ke kamar mandi, tapi resepsionis kalian itu malah menyulitkanku. Gadis kecil inilah yang membantuku berbicara, dan menolongku, karena itu aku bisa masuk. Resepsionis yang mana? Beritahu HRD, besok dia tidak perlu datang lagi. Baik, saya laksanakan sekarang. Urusan itu jangan terburu-buru. Sudah lama sekali aku tidak datang ke kantor. Kalian berdua temani aku berkeliling, ya? Nenek, jika mau berkeliling, cukup aku saja yang temani. Dia? Kalau cuma kamu, pria muda yang berwajah kaku dan dingin, menemaniku apa asiknya? Harus didampingi juga oleh gadis seperti Xiao, yang pengertian begini untuk menemaniku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kembali. Xiao. Tadi ku dengar kamu bilang, Yansen keluarga kami sangat baik dan berjiwa adil. Kamu sangat puas padanya kan? Nenek, aku. Xiao, entah mengapa, aku yang sudah tua ini, merasa langsung suka padamu. Pada pandangan pertama, apa kamu sudah punya pacar? Aku. Katakan saja yang sejujurnya. Nenek akan membantumu. Nenek, sudah cukup. Aku sudah punya pacar. Kamu sudah punya pacar. Kapan ini terjadi? Kenapa nenek tidak mengetahuinya? Kami sudah menjalin cinta selama lebih dari 1 tahun. Dulu kami berada di luar negeri, jadi sulit untuk membawanya menemuimu. Dalam waktu dekat, aku pasti akan membawanya pulang untuk menemuimu. Nenek, aku sangat mencintai pacarku. Kamu ini benar-benar punya pacar tapi tidak bilang sepatah kata pun pada nenek. Baiklah, selama kamu menyukainya, nenek akan selalu mendukungmu. Hanya saja ibumu itu, Tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan.
Nenek, aku sangat mencintai pacarku. Cukup. Sekarang akan kuberitahu kamu, apapun penampilannya, aku akan tetap menyukainya, tapi yang jelas, aku tidak mungkin menyukaimu. Tapi akulah pacarnya. Hua-hua. Kita harus segera bertemu. Ada apa? Aku merasa asisten milikku sepertinya sedang merayuku. Aku merasa asistenku sepertinya sedang merayuku. Bukan. Dari mana dia mendapatkan hayalan itu? Hua-hua, asistenku itu, dia sepertinya menyukaiku. Apalagi sore tadi, dia bahkan berhasil mengambil hati nenekku. Jika aku tidak bilang bahwa aku sudah berpacaran denganmu, nenekku pasti sudah akan menjodohkan kami secara sembarangan. Apa mungkin? Aku tidak tahu kalau itu adalah nenekmu. Kita harus segera bertemu, lalu aku akan membawamu menemui nenek. Tenang saja, saat nenek melihatmu, dia pasti akan jauh lebih menyukaimu. Menurutmu, bagaimana kepribadian asistenmu itu? Dia, tampangnya memang cukup lumayan, tapi kesehariannya selalu ceroboh, kerjanya juga tidak becus, dia itu hanya wanita bermuka dua. Ternyata di dalam hatinya, aku benar-benar tidak berguna ya. Hua-hua, percayalah, aku hanya menyukai dirimu seorang. Kapan kita bisa bertemu? Apa mungkin sudah waktunya aku menyerah? Zhao Yi. Ada apa? Apa maksudmu ada apa? Punyamu akan segera dicuri orang? Dia bersama siapapun? Memangnya apa hubungannya denganku? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kamu kan kekasihnya. Sebentar lagi, tidak lagi. Hah? Sudah puas tertawanya? Maaf sahabatku, ini sungguh terlalu lucu. Zhao Yi. Jadi sekarang bos tidak hanya mengira kamu menyukainya, tapi dia juga mengira kamu wanita bermuka dua yang pura-pura polos, ingin menggodanya, dan bahkan melapor padamu? Iya. Menurutku sih, karena bos sudah berpikir begitu, daripada hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, lebih baik kamu langsung beraksi saja. Langsung beraksi? Bagaimana caranya? Coba kamu lihat dia. Cantik tidak? Cantik. Poin yang paling penting adalah, pria itu semuanya suka wanita yang sedikit manja dan lembut. Lihatlah dirimu di sekujur tubuhmu ini, mana ada sisi femininnya. Sisi feminin? Berikutnya, kamu lihat saja apa yang aku lakukan. Gunakan gaya sekretaris seksi ini. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres ya? Semangat, kamu pasti bisa. Kak Yanshen, siapa dia? Asisten saya. Kak Yanshen, kenapa perusahaanmu menerima sembarang orang? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia bukan orang baik-baik. Pakaian apa yang kamu pakai itu? Aku. Buat suaramu lebih manja. Ini memang gaya pakaianku sehari-hari. Apa bos tidak menyukainya? Apa tenggorokanmu dicakar kucing? Bicaralah yang normal. Aku hanya mencoba gaya baru, dan aku belum terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Kak Yanshen, aku baru saja kembali ke tanah air, kebetulan tidak ada yang menemaniku belanja. Bagaimana kalau biarkan asisten kecilmu ini menemaniku berbelanja? Itu, aku. Boleh saja. Pergi ganti baju dulu sebelum keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu memakai pakaian itu lagi. Baiklah. Ini buatmu. Semua ini karena ide buruk darimu. Kenapa memangnya? Kamu tidak tahu saat bos menangkapmu tadi, betapa romantis dan menggemaskannya itu? Kontak fisik itu, bukankah akhirnya terjadi juga? Gawat, hua-hua. Wanita bermuka dua itu sepertinya mulai melancarkan aksi untuk menggodaku. Tapi tenang saja, aku sudah menyuruhnya pergi dari perusahaan. Zhao Yi. Zhao Yi. Ada apa? Maafkan saya. Su Xiao Xiao. Kamu tahu siapa aku? Aku minta temani jalan-jalan, tapi kamu malah membuatku menunggu, ditambah lagi rekan kerjamu yang tidak punya tata krama ini. Percaya atau tidak, aku bisa membuat Kak Yanshen memecat kalian berdua. Oh ya? Memangnya kamu siapa? Aku adalah tunangan Kak Yanshen. Tunangan? Lalu Anda ini siapa? Kamu bilang kamu tunangannya? Lalu kenapa bos tidak pernah mengatakannya pada kami? Memangnya kalian siapa? Atas dasar apa Kak Yanshen harus bicara pada kalian? Lagi pula, keluarga kami sudah lama menjalin hubungan baik. Apalagi aku dan Kak Yanshen adalah teman sejak kecil yang sangat akrab.
Dia sudah lama menungguku pulang ke tanah air. Tapi ku dengar, bos, kami sudah punya pacar. Punya pacar? Lantas kenapa? Itu hanyalah hiburan sesaat saja bagi dia. Bagi keluarga besar seperti kami, yang terpenting adalah siapa yang akhirnya mendampinginya. Sesama wanita, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu sebenarnya. Dengar ya, terlepas apakah Kak Yanshen menyukaimu atau tidak, hanya dengan satu kataku saja, aku bisa membuatmu jadi pesuruhku, tahu? Kamu, Zoe. Nona Lin, kapan kita akan berangkat? Baguslah kamu tahu diri, kenapa masih belum mengikutiku? Xiao Xiao. Mungkin yang dikatakan Lin Wanro itu benar. Antara aku dan dia, bagaikan langit dan bumi. Cinta ini seharusnya tidak pernah aku harapkan sejak awal. Benar juga. Aku tiba-tiba ingin makan makanan manis dari toko kue lidah itu. Tolong bawakan untukku. Lalu, dorayaki dari Cheng Bei dan bakpao kepiting dari Cheng Nan. Bukankah kita baru saja selesai belanja tadi? Kenapa kamu tidak membelinya saat itu? Tapi sekarang aku sedang ingin memakannya. Tidak mau pergi? Kalau begitu akan kuberitahu Kak Yanshen. Kak Yanshen, Kak Yanshen, aku benar-benar sudah lama bersabar menghadapi tingkahmu. Su Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Su Xiao Xiao, lepaskan tanganmu. Apa yang sedang kalian lakukan? Yanshen, kenapa Anda hanya memegang tanganku saja? Lepaskan. Kenapa kalian berkelahi? Dia yang terlalu semena-mena. Walaupun dia tunangan Anda, tapi dia tidak seharusnya menindas orang seperti ini. Tunangan apa? Dia bilang dia adalah tunangan Anda. Aku tahu aku tidak seharusnya berkelahi dengannya. Aku akan mengundurkan diri sendiri. Siapa yang bilang dia adalah tunanganku? Hah? Kembalilah dan bereskan barang-barangmu. Malam ini ikut aku dinas luar kota. Sekalian siapkan barang bawaanku juga. Artinya, Anda tidak akan memecatku? Kapan aku bilang akan memecatmu? Terima kasih, bos. Tunggu sebentar. Olesi obat pada wajahmu itu. Terima kasih, bos. Ini pasti karena dia asistenku. Makanya aku tidak tega melihatnya begitu. Tidak menyangka pertama kali datang ke rumahnya ternyata karena alasan seperti ini. Ini adalah pemberianku untuknya. Hua-hua, lukisanmu sudah aku terima. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Aku akan segera kembali ke tanah air. Nanti aku juga akan memberikan sebuah hadiah untukmu. Dia bahkan membawanya pulang ke tanah air dari jarak yang sangat jauh. Apakah ini sosok diriku dalam benaknya? Ternyata, inilah hadiah yang dia katakan ingin diberikan padaku. Ini semua adalah pemberianku padanya, benda-benda kecil yang tidak terlalu penting. Tapi sepertinya dia sangat peduli dengan hubungan kita ini. Maaf, aku juga sedang dalam perjalanan bisnis. Tapi aku justru terus membohonginya. Su Xiao Xiao, kamu di mana sekarang? Segera sampai. Bos, tunggu aku. Tunggu aku. Kenapa kamu yang ada di sini? Di mana, bos? Kamu lambat sekali. Kak Yanshen sudah pergi. Karena terburu-buru. Maaf ya, mobilnya sudah penuh orang. Hanya cukup untuk menaruh barang bawaan saja. Lalu aku harus bagaimana? Terserah kamu saja. Kalau tidak bisa, lari saja ke sana. Kamu? Jalan. Nona, malam-malam begini mau pergi berlibur? Bukan. Saya ke sana untuk perjalanan dinas. Teman kantor semua sedang menunggu saya. Perjalanan dinas ya? Malam-malam begini, pergi ke tempat terpencil begitu? Di kanan kiri jalan banyak kuburan, hati-hati dibawa pergi makhluk halus. Pak sopir, jangan bercanda seperti itu. Tolong. Pak sopir, bukankah jalan ini seharusnya belok? Bukankah kita seharusnya berbelok di jalan ini? Saya melewati jalan ini setiap hari,
Jalan lurus akan jauh lebih cepat. Oh. Aduh, Pak Sopir, tiba-tiba perutku sakit sekali. Bisakah Anda berhenti sebentar agar saya bisa ke toilet? Di tempat terpencil dan sepi seperti ini mana ada toilet? Kita sebentar lagi sampai, tahanlah sebentar lagi. Tidak bisa, aku sudah tidak tahan lagi. Cepat hentikan mobilnya. Aduh, kamu ini. Bos, tolong aku. Chu Yanshen, kamu tidak boleh mengecewakanku. Gadis manis, Chu Yanshen, mereka berdua ini, yang satu naik taksi tidak bayar, dan yang satunya lagi main pukul saja. Pak Polisi, Anda harus membantu saya membuat perhitungan dengan mereka berdua. Tidak sampai sebegitunya juga. jelas-jelas Anda yang di tempat antah berantah mengejar-ngejar aku. Mbak, kamu naik taksi tidak bayar? Ya tentu saja aku mengejarmu. Lalu kenapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu di mobil? Aku bicara begitu, karena takut kamu ketakutan, untuk mencairkan suasana. Mas, kata-kata yang kamu ucapkan itu malah membuat orang semakin takut tahu. Sudah. Semua ini hanya salah paham. Kalian berdua, bayar biaya taksi dan biaya pengobatan bapak ini, lalu tanda tangani surat kesepakatan dan kalian boleh pulang. Baiklah, di mana saya harus tanda tangan? Penculikan mobil gelap, Su Xiao. Apa yang ada di dalam pikiranmu itu? Kamu terlalu banyak menonton drama pendek ya? Aku kan begini karena merasa takut. Masih belum mau masuk ke mobil? Oh, Sudah puas melihatnya? bos, apapun yang terjadi, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Tidak perlu dipikirkan, siapapun itu pasti akan aku tolong. Oh, Kak Yanshen, apa Anda baik-baik saja? Ada beberapa orang ya, benar-benar pembawa sial. Bahkan saat naik mobil saja, dia bisa membuat Kak Yanshen masuk ke kantor polisi. benar juga, seandainya hari ini aku naik mobil yang sama dengan yang lainnya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kamu, Kak Yanshen? Anda lihat sendiri dia terus membuat masalah setiap harinya. Menurut saya lebih baik dia dipecat saja. Cukup, Lin Wanru, untuk apa kamu datang ke tempat kami sedang dinas luar? Lalu, kenapa kamu sengaja menelantarkan Su Xiao? Kak Yanshen, saat itu mobilnya memang sudah tidak muat lagi. Jika kamu tidak datang, seharusnya Su Xiao bisa ikut di dalam mobil itu. Kamulah yang merebut posisi Su Xiao. Itu kan cuma satu tempat duduk saja. Apa kedudukanku tidak lebih berharga daripada seorang staf rendahan? Su Xiao adalah asisten pribadiku, sedangkan kamu sejak awal sampai akhir, aku hanya menganggapmu sebagai putri dari mitra bisnisku. Aku tidak tahu apa yang membuatmu salah paham, hingga kamu merasa bebas untuk mencampuri urusan perjalanan dinas internal perusahaan kami. Bagi saya, kamu hanyalah orang luar, dan saat kamu menindas Su Xiao, berarti kamu sedang menantangku. Kak Yanshen, jangan bercanda seperti itu. Pengawal, antar Nona Lin turun gunung dengan aman. Aku tidak mau pergi. Kak Yanshen, aku tidak mau pergi. Silakan, Nona Lin. Bos, kalau begitu saya juga permisi kembali ke kamar. Tunggu sebentar, kamu, ikut denganku. Tidak perlu, bos. Luka sekecil ini bawa tidur semalam juga sembuh. Jangan banyak bicara. Ternyata dia tidak sebenci yang aku bayangkan ya. Nanti malam, jangan biarkan lukanya terkena air. Hei, Oh, baik, bos. berapa lama kamu berencana membiarkannya? Bos, apakah selama ini Anda sangat membenciku? Su Xiao, apa yang ada di dalam kepalamu dengan segala pemikiran kacau itu? Ah. Aku ingat sudah pernah memberitahumu bahwa aku punya pacar. Buang jauh-jauh semua niat kecilmu itu. Aku tahu, dan aku tidak punya niat seperti itu. Aku tidak menyukaimu, tapi aku juga tidak membencimu.
Karena aku tidak pernah membiarkan emosiku terbuang pada orang yang tidak penting. Pintunya ada di sebelah sana. Aku pun tidak akan membuang-buang emosiku pada orang yang sama sekali tidak penting. Pria brengsek, terus saja membicarakan soal cinta, tapi sampai sekarang kamu masih belum mengenaliku. Bahkan seharian selalu bersikap menyebalkan padaku. Sudahlah, apa boleh buat karena aku adalah asisten pribadinya. Kamu, Aku lihat di sini banyak nyamuk, jadi aku ke sini membawakanmu cairan pengusir serangga. Ini tidak mengandung pewangi, kamu tidak akan alergi menggunakannya. kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku alergi pewangi? Tidakkah terpikir kalau kerjaku sangat teliti, dan aku suka menyiapkan segalanya lebih awal? Ada lagi yang lain, bos? Jika tidak ada lagi, saya permisi dulu. Apa kamu sedang datang bulan? Anggap saja begitu. Bos, mobilnya sudah siap. Tapi di area pegunungan beberapa hari ini cuacanya tidak terlalu stabil, sering turun hujan. Setelah meninjau area villa di puncak gunung, sebaiknya segera turun gunung. Baik. Apa asisten Su tidak turun? Kesehatannya kurang baik, biarkan dia beristirahat di hotel. Hujannya deras sekali. Entah sudah berapa lama hujan ini turun. Bos. Bos. Aneh, kemana semua orang? Ada apa ini? Lihat, hujan ini. Apa yang terjadi? Asisten Su, akhirnya kamu datang juga. Sepertinya terjadi sesuatu pada bos. Apa katamu? Bos pergi mengemudi sendiri hari ini, pergi ke villa puncak gunung untuk pemeriksaan. Tak disangka hujannya datang begitu cepat. Tadi saya baru saja melakukan konfirmasi dengan staf di puncak. Bos sudah dalam perjalanan pulang. Apa ada masalah dengan hujan ini? Asisten Su, kamu tidak tahu. Akhir-akhir ini sering terjadi badai besar, dan kemungkinan besar bisa memicu terjadinya tanah longsor. Cepat hubungi bos. Bos sudah tidak bisa dihubungi. Sekarang sudah tidak ada lagi yang tahu di mana dia berada. Tidak akan terjadi apa-apa. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Hua-hua, dengan begini meski kita terpisah sangat jauh, kita masih bisa berbagi lokasi masing-masing. Kalau begitu, bukankah? Apapun hal buruk yang kamu lakukan di luar sana, aku pasti akan mengetahuinya. Mengenai perangkat lunak itu, karena setelah aku mengetahui identitas Xu Yanshen, aku langsung mematikan pelacaknya. Sekarang hanya bisa berharap dia tidak mematikan miliknya. Ketemu, ikut aku. Asisten Su, kita semua tidak tahu posisinya, apakah tempat yang kamu tuju itu sudah pasti benar, lalu apa kalian punya cara lain? Jika tidak ingin bos celaka, ikut aku sekarang juga. Presiden Su. Bos. Presiden Xu Yanshen. Presiden Su. Teman-teman lihat, bukankah itu mobil bos? Dia tidak ada di dalam. Cepat, dia pasti belum jauh, kita cari sekarang. Xu Yanshen, kamu harus tetap bertahan hidup. Xu Yanshen. Xu Yanshen. Xu Yanshen. Xu Yanshen, kamu sebenarnya ada di mana? Sedang hujan deras begini, kenapa kamu keluar? Apa kamu tahu ini sangat berbahaya? Xu Yanshen. Sekarang kita bisa menghubungi mereka untuk datang menjemput kita. Oh, baiklah.
Sebenarnya kamu naik ke sini untuk menyelamatkanku, atau hanya ingin memberiku masalah? Kami sudah menemukan mobilmu. Ini semua salahmu karena berkeliaran sembarangan hingga membuat kita semua terpisah. Aku baru saja berkeliling gunung sebentar. Berdiam di dalam mobil semalaman, seharusnya tidak akan berbahaya. Baiklah, Tapi, aku ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri, bahwa dengan naik ke gunung ini kamu bisa menemukanku? Bos, pernahkah Anda mendengar tentang legenda makhluk halus? Yang disebut tentang roh-roh adalah mereka bisa mengetahui apa yang Anda pikirkan dan memikirkan apa yang Anda ketahui. Legenda mengatakan di hutan pegunungan ini juga ada monster dan aku mengenalnya. Jika kamu masih ingin berada di dalam mobil ini, berhenti bicara. Oh, dasar ya, setelah setahun berpacaran denganmu, aku masih tahu kalau kamu paling takut dengan hal-hal seperti itu. Tolong, ada apa dengan suasana canggung yang tiba-tiba ini? Hah? Bos, tidak menyangka orang sepertimu ternyata begini. Tenang saja, aku tidak punya minat apapun pada tubuhmu yang tepos itu. Kamu? Aku tidak dingin? Pakailah, tidurlah lebih awal. Besok kita masih harus menghubungi bantuan. Jangan. Ibu, jangan pergi. Ia demam. Xu Yanshan. Xu Yanshan. Tahanlah sebentar lagi, fajar akan segera tiba. Dingin? Sangat dingin. Jangan takut, aku ada di sini. Tak disangka, dia yang biasanya sangat dingin, setelah tertidur ternyata terlihat cukup manis. Selamat pagi. Bos, dengarkan penjelasanku. Semalam Anda demam, jadi. Keadaan semalam memang mendesak, aku mempercayai perkataanmu. Apakah dia marah? Presiden Su, Anda baik-baik saja? Kami datang untuk menyelamatkan Anda. Meskipun hal ini sudah aku katakan berkali-kali, tapi menurutku aku masih perlu menasihatimu. Lupakan kejadian semalam. Jangan pernah memikirkan apa yang tidak seharusnya kau harapkan. Dia sangat ingin membuat batasan denganku. Jika pada saatnya nanti dia tahu bahwa akulah Shangguan Cui Hua, dia pasti akan sangat kecewa. Mengapa kamu datang ke sini? Setelah mendengar kabar kemarin, saya segera bergegas datang ke sini. Sebagai dokter pribadi, bukankah ini sudah menjadi kewajiban saya? Kudengar semalam Anda demam? Syukurlah, demamnya sudah turun. Aku tidak apa-apa. Aku tidak perlu, tidak usah. Tidak apa-apa, Nona Su kemarin. Kamu membantu menemukan Presiden Shu dan menyelamatkan orang yang memberi saya nafkah ini. Sudah sewajarnya saya membantumu memeriksakan diri. Tapi, Anda memang benar-benar harus berterima kasih pada Nona Su. Saat sesuatu terjadi pada Anda kemarin, semua orang tidak bisa menghubungi Anda. Hanya Nona Su yang dengan cepat bisa menemukan keberadaan Anda. Seperti sudah dipasangi alat pelacak saja. Itu hanya keberuntungan saja. Aku bukan pacar bos, mana mungkin aku punya lokasi pelacaknya. Hua, aku sedang sakit, aku sangat merindukanmu. Bisakah kamu datang menemuiku? Aku bisa mengutus orang untuk menjemputmu. Hua. Halo Bu, sudah aku katakan saat aku sedang bekerja, jangan kirimkan begitu banyak tautan kepadaku. Aku tidak mau ikut patungan. Aku tidak pernah melihatmu begitu perhatian pada seseorang. Kenapa? Apa kamu menyukainya? Aku sudah punya pacar, kamu juga tahu itu. Iya, maksudmu pacarmu yang bahkan belum pernah kalian temui secara langsung, dan sudah berkali-kali menolak untuk bertemu denganmu itu? Gadis misterius itu? Dia melakukan itu karena punya alasan sendiri. Terkadang orang-orang selalu terobsesi dengan hal-hal yang bersifat semu, namun justru mengabaikan orang yang selalu ada di samping mereka. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberitahumu ya, tapi pandangan matamu tadi terus-menerus tertuju pada Nona Su loh. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin jatuh cinta pada orang lain untuk kedua kalinya. Dibandingkan menjadi pria jahat, terkadang tidak bisa memahami isi hati sendiri, itu jauh lebih menyakitkan.
Untuk apa kamu keluar saat hujan deras seperti ini? Apa kamu tidak tahu kalau ini sangat berbahaya? Xu Yanshen, selamat pagi. Tidak. Benar-benar tidak mungkin. Hua-hua, 2 hari lagi di restoran kelas atas? Tidak peduli kamu akan datang atau tidak, aku akan terus menunggumu. Lagi pula mau bagaimanapun pilihannya, lebih baik manfaatkan hari ini untuk menjelaskan semua kesalahpahaman ini. Baiklah, Apa aku baru saja melewatkan gosip menarik? pergi sana. Nasibku sekarang sedang berada di ujung tanduk. Aku dengar, saat perjalanan dinas itu, kamu dan Presiden Su terjebak di Gunung Semalam Suntuk. Memangnya tidak terjadi apa-apa? Zoe, apa saja yang sedang pikiran kotormu? Bayangkan sih. Tentu saja tidak ada. Hanya ada satu pria dan satu wanita. Itu sangat berbahaya dan penuh godaan. Sudah kubilang tidak ada apa-apa. Jaga ucapanmu. Jika bos mendengarnya, aku bisa tamat. Aku kan tidak salah bicara. Kamu dan Presiden Shu kan memang pasangan kekasih. Kalau dia dengar, semua kesalahpahaman ini bisa selesai. Jadi kamu tidak perlu cinta bertepuk sebelah tangan lagi. Mana mungkin. Aku sama sekali tidak suka tipe seperti dia. Sudah cerewet, wajahnya galak, setiap hari menyuruh lembur. Dia itu benar-benar kapitalis berhati hitam. Begitukah? Bos, tolong dengarkan penjelasan saya. Kapitalis berhati hitam ya? Bukan aku yang mengatakannya, tapi dia. Bos, maksud saya, kapitalis berhati busuk mana mungkin itu adalah bos kita. Bos kita sangatlah bijaksana dan berwibawa, gagah dan tampan, serta. Sudah selesai bicaranya? Sudah. Jika sudah selesai, maka rapikan semua data ini baru boleh pulang kerja. Akhirnya selesai juga. Gawat. Xu Yanshen, Bukankah acara lamaran Presiden Shu dimulai jam 8? Ini sudah jam 10. Di mana orangnya? Aku dengar Presiden Su sudah lama menjalin hubungan dengan pacar daringnya, Benarkah? tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Jangan-jangan pengantinnya sangat buruk rupa, hingga dia takut untuk datang? Bos, sudah jam segini, dan ada begitu banyak tamu. Apakah kita masih akan menunggu? Hua-hua, kamu sudah sampai di mana? Apa kamu sedang sibuk? Mengapa tidak membalas pesanku? Apa kamu akan tetap datang? Tidak peduli berapa lama pun, aku akan terus di sini menunggumu datang. Pak Sopir, tolong sedikit lebih cepat. Maafkan saya, mohon maaf. Apa Anda pianis dunia luancing itu? Aku beruntung sekali bisa bertemu denganmu di sini. Aku sangat menyukai konser musikmu. Terima kasih. Tadi sangka di tempat seperti ini bisa bertemu dengan pianis ternama. Sepertinya Xu Yanshen pasti juga sangat menghargai pertemuan kita, kan? Yanshen pesawatnya terlambat. Sudah menunggu lama ya? Luancing? Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja datang untuk menemuimu. Sudah sekian lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Ya Tuhan, ternyata pacar Presiden Shu adalah pemain piano tingkat dunia, Lu Wanqing. Pantas saja Presiden Shu menunggu begitu lama untuk melamarnya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, benar-benar sangat cocok. Ternyata, bukan aku yang dia tunggu. Su Xiaoxiao. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Mana mungkin dia bisa menyukai gadis biasa sepertimu? Jangan-jangan aku hanyalah hiburan di waktu luangnya saja. Apakah ini halusinasi? Yanshen, aku sedang bicara padamu loh. Kalian semua salah paham? Lu Wanqing bukan pacarku, dan orang yang ingin kulamar juga bukan dia. Dia hanyalah temanku, dia baru saja kembali ke tanah air. Benar, aku mendengar kalau hari ini Yanshen akan melamar seseorang. Aku sengaja datang untuk melihatnya, tidak menyangka akan membuat semua orang salah paham. Nona Lu, niat baik Anda sudah diterima oleh Tuan Muda kami. Bagaimana kalau kami bantu mengatur waktu istirahat untuk Anda? Bos, pihak pengelola tempat juga sudah memberitahu kami bahwa mereka akan segera tutup. Di sinikah rumah barunya? Aku harus menemuinya untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Anda mencari siapa ya?
Permisi, Sayang, siapa yang mengetuk pintu? ternyata alasan dia selalu tidak mau menemuiku adalah karena sibuk berselingkuh. Aku tidak menyangka telah dibohongi begitu lama. Kamu sebenarnya cari siapa? Kalau tidak bicara aku panggil polisi. Orang gila. Yuan, aku sudah putus dengannya. Dia hanyalah seorang pembohong. Jangan menangis lagi, Xiao Xiao. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dia berselingkuh. Apa? Hari ini dia masih berada di lantai atas gedung Huaxing melamar wanita lain. Tapi bukankah dia mengajakmu bertemu? Tunangannya adalah Lu Wanqing. Pianis jenius itu orangnya cantik dan hebat. Sepertinya dia memintaku ke sana hanya untuk menyadarkanku pada kenyataan. Ini sungguh keterlaluan. Benar sekali. Zaman sekarang mencari pria harus benar-benar melihat karakternya. Tadi ada seorang orang aneh yang mengetuk pintu, terlihat berpakaian sangat rapi, tapi begitu pintu dibuka dia langsung mau menerobos masuk. Untungnya hari ini aku ada di rumah. Kalau tidak, sayang, kamu pasti dalam bahaya. Aku jadi takut. Kalian berdua, aku masih di sini loh. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao, apa rencanamu selanjutnya? Sepertinya dia masih bos kalian, kan? Tentu saja, putus dan keluar dari pekerjaan. Halo, Su Yansen minum terlalu banyak di bar. Anda asistennya, kan? Su Ayo ke Yansen sedang bar di bar. Halo? Halo? Xiao Xiao, sebaiknya jangan pergi. Sudah malam begini. Kamu pergi sendirian ke bar sebagai perempuan. Itu sangat berbahaya. Benar sekali. Sudahlah, kalau dia sampai kenapa-napa, aku sebagai asistennya yang harus menanggung akibatnya. Atau, tenang saja. Kamu lupa keluargaku kerjanya apa? Kamu asistennya Yansen? Halo, Yansen punya asisten secantik ini, malah pacaran lewat internet. bos. Yansen, kamu sungguh beruntung dikelilingi wanita cantik. Sayang sekali kamu ikut dengannya. Bagaimana kalau ikut denganku saja? Saran saya, jaga ucapan Anda, dia sudah punya kekasih. Hanya kekasih internet yang belum pernah bertemu? Memangnya bisa disebut pacar? Cuma Yansen saja yang bodoh. Masih saja percaya pada drama cinta tulus seperti itu. Hasilnya, setelah menunggu sepanjang malam, wanita itu tidak datang. Gusing. Kenapa kamu kemari? Memangnya kamu pikir aku ingin ke sini? Apa? Bukan apa-apa, aku ke sini untuk mengantarmu pulang. Lagi pula, selain pacarmu itu, kamu tidak tertarik pada gadis lain? Bagaimana kalau asisten cantik ini diberikan padaku? Sepertinya keluarga gu akhir-akhir ini sedang senggang, sampai-sampai punya waktu mengurusi orangku. Kalau kamu tidak bisa menjaga bicara, aku akan bicara pada keluarga gu tentang kerjasama di Asia Selatan, lalu membelikan tiket pesawat untuk melemparmu ke Asia Selatan. Pergilah, pergilah. Cepat bawa asisten cantikmu pulang ke rumah. Kamu pasti tidak tega membiarkan orang ini pulang sendirian, kan? Dulu saat melamar begitu senang, sungguh aku tidak mengerti sekarang apa yang membuatmu tidak senang. Su Xiao Xiao Zhao. Hah? Jika pacarmu berselingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Lalu harus bagaimana lagi? Orang seperti itu harus segera diputuskan, bukan? Putus? Sepertinya kamu juga tahu kalau kamu sangat bersalah padaku. Lalu, apakah kamu akan memaafkannya? Apa kamu masih punya muka untuk minta maaf? Maaf apa? Tidak ada kata maaf. Pria tak tahu malu seperti itu, tidak pantas mendapatkan maafku. Tapi bagaimana jika kamu merasa masih mencintainya? Dalam apapun cintaku, aku tidak akan memaafkan perselingkuhan. Orang seperti itu tidak pantas. Mengapa kamu sangat marah? Karena mantan pacarku adalah pria tak tahu malu yang berselingkuh. Lihat apa? Orang seperti itu tidak pantas ditangisi. Cepat pesan taksi. Kepalaku pusing. Little Zoe, ayo pergi minum malam ini. Aku ingin merayakan pesta pora, kembalinya kebebasanku. SST. Apa kamu tidak menyadari bahwa suasana hari ini sedang tidak beres? Bahkan pekerjaan sekecil ini tidak bisa dikerjakan dengan benar. Apa gunanya mempekerjakanmu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, lebih baik pergi sana, biar orang lain saja yang mengerjakannya. Sudah berhasil mendapatkan dambaan hati, lalu memintaku putus. Kenapa pula dia yang harus marah? Putus? Kamu mau kemana? Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Pecat saja aku kalau berani. Proposal seperti ini sama sekali tidak. Pergi dari sini. Kenapa kamu masuk ke sini? Tanda tangan. Bagaimana sikapmu itu? Bos,
pekerjaan saya membutuhkan tanda tangan Anda. Tolong segera tanda tangani. Bukankah hari ini kamu? Tunggu sebentar. Aku ingin bertanya, apa ada sesuatu yang aku katakan semalam? Bos, Anda bicara begitu banyak, bagaimana aku tahu bagian mana yang Anda maksud? Sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Ada tidak? Bos, Anda begitu pandai merayu hati para wanita, rasanya segala perkataan pasti sudah Anda ucapkan. Apa memang ada batasan bagi Anda soal apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan? Su Xiao Xiao. Pacarku bilang kue di toko ini sangat terkenal. Terima kasih sudah mengantarku pulang tadi malam. Sesuatu yang disukai pacar bos, kenapa malah diberikan kepadaku? Su Xiao Xiao, apa kamu baru saja makan bahan peledak? Mana mungkin aku berani? Saya hanyalah seorang karyawan. Mana berani saya memakan kue pemberian, bos. Kamu, Bos, karena Anda sudah memiliki kekasih, sebaiknya fokuskan saja perhatian Anda kepadanya, jangan memberikan harapan kosong kepada orang lain. Apa yang sedang kamu tulis? Mejanya sampai mau bolong kamu ketuk? Surat pengunduran diri. Kamu benar-benar serius mau berhenti begitu saja? Dia sudah berkhianat sejauh itu? Lagi pula aku sudah putus dengan Su Yansen. Hari ini aku harus menyelesaikan semua tumpukan masalah ini dan menjelaskannya semuanya sampai tuntas. Xiao Xiao, apa kamu tidak sebaiknya? Joey, jangan coba membujuk lagi. Su Yansen. Hati-hati. Apa kamu baik-baik saja? apa aku terlihat seperti orang yang baik-baik saja? Maafkan saya, bos. Saya tidak menyangka kotak kosong itu begitu ringan hingga bisa terjatuh. Kotak Maaf. kosongnya. Aku tidak apa-apa. Kamu kembali saja dulu. Anu, aku tidak sengaja. Aku pikir kotak itu akan menimpamu. Makanya, biarkan aku membantumu bangun. Kaki yang satu ini tidak bisa digerakkan. Kaki kanan Anda patah. Sepertinya Anda harus istirahat total di rumah untuk sementara waktu. Tidak bisakah saya tetap bekerja di kantor? Masa ini adalah tahap penting bagi perusahaan. Tulang yang patah memiliki risiko menjadi pincang. Ini langsung patah begitu saja? Su Xiao Xiao. Berkat bantuanmu, yang tadinya tidak terjadi apa-apa, sekarang langsung harus duduk di kursi roda. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Bagaimana caramu bertanggung jawab? Bukankah ini hanya masalah istirahat tenang? Aku bisa membantumu mengurus segala keperluan, serta merawatmu sampai kamu pulih sepenuhnya. Kamu yakin? Apa kamu yakin? Aku akan menepati janjiku. Pelan-pelan. Kirimkan dokumen ini ke Sinda Group, lalu berikan kepada Grup A, gunakan PPT milikku, umumkan konten rapat darurat proyek, kemudian ubah jadwal 3 pertemuan kita, dan kirimkan satu persatu hadiah ke perusahaan rekanan. Kamu mengerti? Baik, saya mengerti. Oh iya, makan malamnya aku mau ikan asam manis yang segar. Baik, Tuan. Hari Senin, bagaimana cara memasak ikan asam manis? Bos, ikan asam manis pesanan Anda sudah siap. Aku akan segera ke sana. Nona Lu, Aku dengar Yanshen terluka karena jatuh, jadi aku datang untuk menjenguknya. Tidak menyangka Nona Su juga ada di rumah Yanshen. bos memang benar sedang terluka. Karena itu saya datang untuk merawatnya sementara waktu. Tidak kusangka Nona Su bukan cuma cantik, tapi masakannya juga lumayan. Yanshen pasti sangat menyukaimu, kan? Nona Lu terlalu berlebihan, ini hanya masakan rumahan biasa saja. Masakan rumahan? Masakan rumahan harusnya dimasak di rumah sendiri, dan di sini bukanlah rumah Nona Su begitu kan? Anda benar, ini memang bukan rumah saya. Kalau bukan, kenapa juga Nona Lu bisa datang kemari? Silakan duduk santai, saya tidak akan mengganggu kalian. Siapa yang menyuruhmu pergi? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Yanshen, Nona Su mau pergi, aku tidak bisa membujuknya agar tetap di sini. Cepat katakan sesuatu padanya. Bukankah waktunya makan? Dorong aku ke sana. Baik. Bukan kamu. Xiao Xiao. Oh, Apa kamu mau pergi? aku.
Mari makan bersama. Yanshen sudah memintamu tinggal untuk makan bersama. Nona Su sebaiknya tetaplah di sini. Baiklah. Kenapa suasana antara dua orang ini sangat aneh? Kenapa kamu datang kemari? Anda terluka, dan tidak ada orang lain di sisi Anda selain saya. Tentu saja saya harus datang untuk merawat Anda. Tidak perlu. Su Xiao sudah melakukannya dengan sangat baik. Yanshen, tiba-tiba saya teringat masih ada urusan di asosiasi musik. Saya akan menyelesaikannya dulu. Makanlah dulu. Aku akan makan nanti. Bos. Sudah puas melihatnya? Aku tadi mendengar suara, makanya mengkhawatirkanmu. Mengapa? Mengkhawatirkanku, sampai menerobos masuk saat aku sedang berganti pakaian? Apakah pemandangannya bagus? Ya, lumayan juga. Katakan sekali lagi. Maksudku, kalau kedepannya ada masalah, kamu bisa langsung memberitahuku. Andai saja kamu terluka lagi, Kedepannya tanpa izinku, jangan sembarangan menerobos masuk ke kamarku. aku mengerti. Bersihkan sampai bersih. Su Xiao. Aku datang, Su Xiao, kamu pergilah. Apa yang kamu pegang itu? maksudmu ini? Aku tadi di balkon merapikan satu pot bunga yang sudah tiada. Aku lihat bunganya sudah layu, jadi terpikir untuk membantumu membuangnya saja. Bunga yang sudah tiada ini? Ini adalah karya seni ranting kering dari Master Victor. Nilainya $400.000. Bagaimana kalau aku bantu memasangkannya kembali? Orang biasa memang tidak akan sanggup menjadi bosmu. Aku tidak sengaja. Sudah biasa. Buang saja. Hah? Ada apa? Dasar ceroboh, bisa-bisanya terluka hanya karena membuang sampah. Kamu ini, Asah, jika tidak dicabut sampai bersih, ini bisa meradang. Tahan sebentar ya. andai saja bisa terus seperti ini. Tidak boleh, dia sudah punya tunangan. Apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Biar aku sendiri saja. Sudah kubilang jangan bergerak. Su Yanshen, di mana kamu? Kenapa selarut ini masih membawa Xiao Xuan ke sini? Xiao Xuan mendengar kamu terluka. Dia bersikeras ingin datang mengantar obat. Apa kami mengganggu kalian? Tidak, bukan begitu. Anda salah paham. Su Yanshen, apakah dia istrimu? Anak nakal, di mana kamu belajar hal-hal seperti itu? Di televisi semuanya berakting seperti itu. Suami harus menjaga istrinya. Kakak cantik, halo. Aku adalah teman baik Su Yanshen. Hah? Oh, Jangan bicara sembarangan. Dia bukan istriku. Tapi kamu tadi sangat perhatian. Kamu pasti menyukainya. Apa kamu benar-benar ke sini untuk menjengukku? Weh. Oh iya kakak, kamu harus menjaga Su Yanshen dengan baik. Jangan sampai dia tiada karena kau tak bisa merawatnya. Kamu? Xiao Xuan, anak ini terlalu kumanja, sampai kurang sopan kepada yang lebih tua. Nona Su tolong jangan diambil hati ya. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yosuan sangat lucu kok. Kalau ada pekerjaan lain, pergilah dulu. Aku yang akan menjaga Xiao Xuan. Baiklah, terima kasih banyak sudah merepotkan kalian. Sama-sama, mari saya antar. Mama. Apa yang sudah kau lakukan? Jangan menangis ya, aku akan mendongeng untukmu atau menyanyi untukmu. Aku mau mama. Sudah, jangan menangis lagi. Aku mohon padamu, bos. Tolong atasi dia. Bisakah kamu mencoba gaya yang lebih baru? Katakan, mau main apa? Bermain rumah-rumahan. Ini juga bisa. Jangan menangis lagi, ayo main. Mau main seperti apa? Bermain rumah-rumahan itu tentu saja. Tuan menjadi ayah, ibu menjadi ibu, dan aku jadi anaknya. Aku jadi ibu? Iya benar. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Begini saja sudah cukup kan? Kalau begitu, upacara pernikahan kita dimulai sekarang. Permisi, Tuan, apakah Anda bersedia menikahinya? Tidak peduli dia akan menjadi seperti apapun, hanya dia satu-satunya istri Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia? Aku bersedia. Lalu Nona, apakah kamu bersedia menikah dengannya? Tidak peduli dia akan menjadi seperti apapun, hanya dia satu-satunya suamimu? Aku? Apakah kamu tidak mau? Kamu tidak mau? Bersedia. Hore! Ayah dan ibu harus berciuman. Berciuman. Berciuman? Iya, Papa dan Mama memang seharusnya berciuman. Ayo cepat-cepatlah.
Tidak boleh begitu. Setelah menikah masih ada hal lainnya loh. Lainnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Ciuman, ciuman, ciuman. Bagaimana ini? Memangnya harus bagaimana lagi? Apa yang sedang kalian lakukan? Mama, kamu sudah kembali. Kami sedang bermain rumah-rumahan dan mereka berdua mau berciuman. Baju ini? Su Yanshen, di depan anak sendiri, bisakah kamu menahan diri sedikit? Itu putramu, dia yang memaksaku. Xiao Xuan, ayo kita pulang, jangan ganggu mereka. Sungguh bukan aku. Aku tidak melakukan apapun. Aduh. Bos? Itu. Kamu ambil dokumen yang ada di atas meja kerjaku, lalu berikan kepada Gushing besok. Oh, baiklah. Su Xiao, sedang apa kamu di sini? Bos terluka, jadi dia menyuruhku membawakan dokumen untukmu. Aku sudah dengar. Asisten kecil, ternyata tenagamu cukup besar juga ya. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang mengira kamu itu bisu. Lihatlah. Sekarang cara bicaramu dengan Su Yanshen semakin lama semakin mirip. Karena sudah terlanjur di sini. Minumlah secangkir teh dulu. Tidak perlu, aku harus segera kembali untuk menyelesaikan dokumen bos. Bagaimana? Apa kamu mau mempertimbangkan untuk menjadi asistenku? Tidak mau. Aku hanya merasa ada yang tidak ku mengerti. Kenapa? Hari itu lamaran bos kepada Nona Lu sangat berhasil, tapi saat Nona Lu bilang ingin merawatnya, kenapa dia malah menolaknya? Lamaran? Maksudmu kepada Luan King? Iya, posisi besar itu. Hahaha. Siapa yang bilang padamu kalau Su Yanshen mau melamarnya? Mereka berdua itu hanya teman biasa. Mereka berdua itu hanya teman biasa. Lalu, ada apa dengan berita itu? Duh! Su Yanshen itu. Memang benar-benar ingin melamar seseorang, tapi itu, dia melamar kekasih darinya. Tapi ternyata orang itu sama sekali tidak datang. Target lamarannya? Kamu jangan sampai membahas hal ini di depannya. Kabarnya, dia pergi mencarinya, dan ternyata dia diselingkuhi. Dia sudah pernah ke rumah Yuan, pantas saja pesan yang dia kirim padaku begitu. Ternyata semuanya hanya salah paham, akhirnya aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Tidak ada apa-apa, aku ada urusan lain. Terima kasih ya. Hei! Chu Yansen. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Xu Yanshen. Siapa itu? Oh, bukan siapa-siapa, cuma kurir makanan. Kamu pasti ingin bilang kalau kamu adalah teman kencan darinya, kan? Kamu tahu? Di lokasi lamaran rahasia hari itu, semua yang hadir adalah teman dekat Yanshen, sementara wajahmu asing, dan tidak ada dalam daftar undangan. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Jadi, kamu sengaja melakukannya? Sengaja? Su Xiao, aku sarankan sebaiknya kamu berhenti bermimpi yang tidak-tidak. Andainya dulu aku tidak memilih demi karier, untuk memutuskan hubungan dengan Yanshen dan pergi ke luar negeri untuk studi, berimu kesempatan emas itu, tak mungkin kamu bisa menarik perhatian Yanshen. Seharusnya akulah tunangan Yanshen. Sekarang karena aku sudah kembali, sudah sewajarnya kalau Yanshen akan kembali ke pelukanku lagi. Sedangkan kamu, hanya pengisi kekosongan sesaat bagi Yanshen, tak lebih dari sekadar mainan. Tidak mungkin. Aku ingin mendengar Xu Yanshen sendiri yang mengatakannya. Memangnya kamu layak? Karena kamu memilih untuk tidak muncul waktu itu, maka simpan rapat rahasia itu. Jangan pernah katakan seumur hidupmu. Ini semua salah paham. Yanshen paling benci dengan kebohongan. Coba tebak. Jika dia tahu kamu sudah menipunya sekian lama, bagaimana perasaannya nanti? Lagi pula kalian sudah berpisah. Sebaiknya kamu tahu diri, jaga rahasia ini baik-baik, dan pergilah sejauh mungkin. Hal yang paling dibenci oleh Yanshen adalah kebohongan. Coba tebak, jika dia tahu kamu telah membohonginya selama ini, bagaimana menurutmu reaksinya nanti? Tapi aku benar-benar tidak berselingkuh. Jelas-jelas hari itu aku ada di lokasi kejadian. Aku tidak pernah berselingkuh sama sekali. Maafkan aku, sebenarnya alamat itu bukan rumahku, tapi rumah sahabatku. Aku hanyalah gadis yang sangat biasa. Penampilan biasa, gaji yang biasa saja. Lulusan universitas biasa, perbedaan di antara kita sangatlah besar. Oleh karena itu, aku takut kamu akan kecewa saat bertemu denganku. Makanya aku terus menunda-nunda dan tidak berani menemuimu. Lanjutkan, aku mendengarkan. Acara lamaran hari itu sebenarnya aku datang. Tapi aku tidak berani menghampirimu untuk menunjukkan diriku. Aku takut kamu akan merendahkanku. Aku benar-benar tidak pernah berselingkuh dari awal sampai akhir. Aku hanya memilikimu, Xu Yanshen. Aku menerima keputusanmu untuk putus. Aku hanya tidak ingin berpisah denganmu tanpa kejelasan seperti ini. Semua yang ingin kukatakan sudah selesai. Aku berharap masa depanmu semakin baik.
Yanshen, malam begini sedang mengobrol dengan siapa sih? Sudah malam begini, kamu belum pergi juga? Yanshen, di perjamuan bisnis kota Hai nanti, saat itu aku berharap Anda bisa menjadikanku sebagai pendamping Anda, saat itu pasti akan memberikan keuntungan bagiku. Dulu aku bersamamu, sebenarnya hanya demi menghadapi tuntutan keluarga saja. Aku pikir kita sudah mencapai kesepakatan, aku harap Anda jangan sok pintar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku sudah punya kandidat lain untuk menjadi pendampingku. Dan satu lagi, urusan datang tiba-tiba tanpa diundang seperti ini, kuharap tidak akan ada waktu berikutnya. Kamu boleh pergi sekarang. Apakah akhirnya aku harus sampai pada tahap ini? Supervisor, Su Xiao, saya baru saja akan mencarimu. Ada kabar baik untukmu. Melihat performa kerjamu belakangan ini, perusahaan memutuskan untuk menaikkan gajimu $2.000. Oh ya, ada apa mencariku? bukan apa-apa. Aku sudah memutuskan untuk mengabdi dan bekerja keras demi perusahaan. Hei, sudah cukup. Berhenti mencari muka dariku, bos mencarimu, cepatlah pergi ke sana. Baik. Demi uang, semua ini bukan apa-apa. Su Xiao. Gawat asisten Su, bos jatuh dan terluka di tangga darurat. Xu Yansen. Xu Yansen, kamu di mana? Nona Lu, Kamu melakukannya dengan sangat baik. terima kasih Nona Lu. Su Xiao, inilah akibatnya karena kamu sudah lancang melampaui batas. Bagaimana keadaannya? Punggung bawah dan ligamennya mengalami cedera. Sepertinya dia didorong jatuh dari lantai atas. Ini tidak terlihat seperti kecelakaan. Apakah parah? Tidak ada yang serius. Hanya perlu istirahat yang cukup. Xu Yansen. Apa aku sedang berada di rumahmu? Apa yang kamu rasakan? Aku tidak apa-apa. Apa kamu tahu? Siapa yang mendorongmu jatuh? Ya salah satu karyawan perusahaan. Dia bilang padaku kalau kamu... Sekarang kalau kupikirkan lagi, sepertinya aku sebelumnya tidak pernah melihatnya di perusahaan. Bos, Nona Lu sudah datang. Kenapa dia kemari? Kamu pergilah, selidiki masalah ini sekarang. Jangan lewatkan satupun rekaman CCTV perusahaan. Baik. Yanshen, Nona Su juga sudah sadar. Bagaimana kamu tahu kalau dia terluka? Tadi aku pergi ke perusahaan. Lalu ada karyawan yang bilang, kalau Nona Su yang pingsan tak sadarkan diri itu telah dibawa pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk apa kamu pergi ke perusahaan? Aku. Aku keluar sebentar. Nyawamu benar-benar besar ya. Ternyata kamu masih ada. Telah membuatmu kecewa. Su Xiao, Yanshen hanya boleh menjadi milikku. Aku sarankan agar kamu tidak lagi merasa dirimu hebat. Itu kamu kan? Orang yang mendorongku turun dari tangga, itu orangmu kan? Lalu kenapa? Apa kamu punya bukti? Apa kamu tidak takut aku akan mengatakannya pada Xu Yansen? Apa kamu berani? Bahkan masalah mengenai teman kencan darinya pun kamu tidak berani bicara. Itu karena kamu tahu bahwa kamu tidak pantas untuknya, kan? Bukan begitu. Su Xiao, untuk orang biasa sepertimu, aku punya banyak cara untuk bermain-main denganmu secara perlahan. Kamera pengawas tangga di kantor sedang dalam masa pemeliharaan saat itu. Sekarang kami sedang mempercepat pencarian terhadap orang-orang yang mencurigakan. Kamu istirahatlah dengan tenang di tempatku. Jangan terlalu banyak berpikir. Su Xiao. Su Xiao. Ah? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tadi apa yang Lu Wanqing katakan padamu? Jika aku memberitahu Xu Yanshen bahwa itu adalah Lu Wanqing, apakah dia akan mempercayaiku? Bukan apa-apa. Aku baru saja bangun, jadi merasa sedikit bingung. Istirahatlah baik-baik. Dalam beberapa hari lagi akan ada pesta, kamu perlu hadir bersamaku. Pesta?
Apa aku bisa melakukannya, bos? Sebagai asisten pribadiku, kedepannya akan banyak acara seperti ini. Jika aku bilang kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Halo, Presiden Shu. Halo Presiden Su. Kerjamu bagus. Aku hanya memaksakan diri. Bos, kapan pesta ini akan berakhir? Aku cemas sekali sampai rasanya sulit bernapas. Lihatlah dirimu, begitu saja takut. Nona Lu benar-benar pemuda yang berbakat. Bukan hanya seorang jenius piano, bahkan kisah cintanya juga membuat kami sangat iri. Teringat dulu Nona Lu, adalah pasangan yang sangat serasi dengan Presiden Su. Demi mengejar karier piano, ia putus dengan Presiden Su. Tak disangka setelah kembali ke negara ini, Presiden Su ternyata masih belum bisa melupakanmu. Itu semua sudah berlalu. Aku juga merasa sangat bersalah pada Yan Shen. Tapi, sekarang aku sudah kembali. Bukankah itu Presiden Su? Dia benar-benar membawa Su Xiao datang ke pesta ini. Baiklah, aku akan ke sana untuk menemui rekan bisnis dan membicarakan beberapa hal. Kamu berjalan-jalanlah di sini, nikmati camilan atau yang lainnya. Jangan pergi jauh-jauh. Anda tidak butuh saya menemani Anda. Jika kamu bisa menungguku kembali dengan tenang, aku sudah sangat bersyukur. Aduh, maaf sekali. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Nona, silakan minum segelas ini saja. Terima kasih. Nona Lu, setelah menerima telepon darimu, saya langsung datang ke sini. Lalu, di mana si cantik yang kita bicarakan di telepon tadi? Pak Wang, jangan terburu-buru. Ikuti saya. Ah, haha. Kenapa kepalaku sangat pusing? Shu Yansen, Ah Nona, biar saya bantu Anda istirahat sebentar di ruang VIP. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Baik, aku mengerti. Aku tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Bagus sekali. Lu Wancing. Kenapa itu kamu? Jika bukan aku, lalu menurutmu siapa lagi? Gelas minuman itu. Apa yang kamu lakukan padaku? Su Xiao, bukankah kamu percaya pada keberuntunganmu? Kalau begitu kenapa tidak kamu tebak saja? Tidak boleh. Aku tidak punya tenaga sedikit pun. Aku harus mengulur waktu untuk melarikan diri. Aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sudah lama memperingatmu. Kamu sendiri yang tidak tahu diri, bukan? Itu hanya keinginan sepihakmu. Su Yanshen sama sekali tidak mencintaimu. Jika bukan karena kamu, mana mungkin dia tidak mencintaiku? Aku, Lu Wanqing, sejak aku masih kecil, apapun yang aku inginkan, tidak pernah ada yang tidak bisa aku dapatkan. Memangnya kamu ini siapa? Berani sekali mencoba merebut Shu Yanshen dari sisiku. Tapi Shu Yanshen bukanlah sebuah barang. Semua ini salahmu. Jika bukan karena kamu muncul saat aku tidak ada, mana mungkin dia menjauhiku? Jika kejadian hari ini sampai diketahui oleh Shu Yanshen, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Karena itulah aku harus melakukannya sebelum dia menghentikannya. Aku harus menghabisimu. Mau lari kemana? Kamu, jangan mendekat. Apa kamu tahu siapa aku? Jika kamu menyentuhku, kamu akan tamat. Lu Wanqing, jika Shu Yanshen tahu kalian bersikap begini, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Yanshen pasti akan tahu. Bukan itu saja. Besok seluruh kota, Hai akan tahu siapa kamu yang sebenarnya, Su Xiao. Seperti apa tabiat aslimu itu. Nikmatilah hadiah besar dariku ini. Sayang, Tidak, biarkan kakak bersenang-senang sebentar. jangan mendekat. Tolong jangan mendekat. Menjauhlah dariku. Siapa kamu, brengsek? Beraninya merusak kesenanganku. Bos, bagaimana cara menanganinya? Buat pria ini menghilang dari kota Hai. Dia, serahkan pada polisi untuk diselidiki sepenuhnya. Tidak boleh. Yanshen, jika kamu menyerahkanku ke polisi, media tidak akan melepaskanku. Reputasiku akan hancur total. Pergi sana. Yanshen, kamu pasti akan menyesal. Kamu sama sekali tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Yansen, bagaimana keadaanmu? Cepat periksa Su Xiao, cepat. Bagaimana keadaannya? Apakah dia terluka? Nona Su tidak mengalami masalah serius. Dia akan baik-baik saja setelah sadar nanti, tapi kamulah yang... Aku? Keseliomu menunjukkan tanda-tanda robekan.
Ini sangat parah, sepertinya kamu baru saja berkelahi. Xiao Shen, kamu sudah dewasa. Jika lain kali tidak pulih dengan benar, kamu benar-benar bisa menjadi pincang. Iya, aku tahu. Kenapa dia belum bangun juga? Bagaimana bisa secepat itu? Butuh waktu beberapa lama. Sebesar apapun kamu menyukai Nona Su, kamu tidak boleh seburu-buru ini kan? Mana mungkin aku menyukainya? Aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Begini caramu bilang tidak suka? Aku tidak seperti itu. Apa yang sedang aku lakukan? Aku jelas-jelas sudah punya kekasih. Bos, semuanya sudah selesai diurus? Cabut jabatan Su Xiao sebagai asisten pribadi. Seterusnya tugas-tugas itu serahkan padamu. Ini kediaman Xu Yanshen. Ini rumah keluarga Xu Yanshen. Nona Su, Anda sudah bangun? Bos menyuruh saya mengantar Anda pulang? Gimana, Bos? Bos sedang mengurus masalah pribadi di ruang kerja? Kalau begitu, aku akan menemuinya di sana. Tunggu aku sebentar. Nona Su, Bos sudah menyerahkan pekerjaan asisten pribadi kepadaku. Beliau tidak ingin bertemu dengan Anda sementara ini. Kenapa? Saya juga kurang tahu. Nona Su, mohon jangan masukkan ke dalam hati. Kalau begitu, mari kita pergi. Nona Su, berikan saja langsung padaku. Gimana, Bos? Bos sedang dalam rapat video, tidak nyaman untuk bertemu dengan Anda. Komputernya saja bahkan tidak menyala. Hei, Bos, ini dokumen yang Anda minta. Siapa yang mengizinkanmu masuk? maafkan saya bos, saya gagal menghentikan Nona Su. Sekali lagi ini terjadi, kamu silakan pergi dari sini. Aku hanya... Sampah macam apa yang kamu buat ini? Bawa kembali dan buat ulang. Apa ada yang salah? Hanya beberapa lembar kertas ini kamu sebut proposal? Perusahaan merekrutmu untuk menghasilkan keuntungan, bukan agar kamu memberikan barang rongsokan seperti ini untuk membodohi klien? Ini benar-benar proposal yang aku buat dengan sepenuh hati. Diam. Aku tidak ingin mendengar alasan. Perusahaan kita tidak memelihara orang tak berguna. Jika kamu benar-benar mengerjakannya dengan serius, tolong berusahalah lebih keras lagi, dan buktikan dengan kemampuanmu. Mengapa kamu ada di rumahku? Dulu kita sudah sepakat kalau aku akan menjagamu. Kamu memberikan kartu akses rumahmu kepadaku. Lain kali tidak usah datang lagi. Setelah keadaanmu membaik, aku tidak akan datang lagi. Ayo makan dulu. Jangan sentuh aku. Apa? Aku hanya ingin... Kamu pikir bantuanmu ini masih belum cukup, ya? Jika bukan karenamu, aku tidak akan terluka. Makanan yang rasanya seburuk ini? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Berpikir kalau aku akan suka memakannya? Bersihkan tempat ini, lalu pergi dari rumahku. Xu Yanshen. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Awalnya kamu yang memintaku menjadi asisten pribadimu, dan aku sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang kamu menganggapku sama sekali tidak berharga. Apa kamu merasa seluruh dunia seharusnya berputar mengelilingimu? Karena kamu hanyalah salah satu karyawanku saja. Sudah sewajarnya kamu menuruti apapun yang aku katakan. Xu Yanshen, jika ada yang membuatmu tidak puas, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Tidak perlu menyerangku seperti ini. Sikap ini sungguh kekanak-kanakan. Aku menyerangmu? Memangnya kenapa kalau dia menyerangmu? Yanshen, mengenai masalah Wan Qing, aku sudah mendengarnya. Pasti ada rahasia di balik semua ini. Bisa jadi, dia dijebak oleh seseorang. Cepat cari orang untuk mengeluarkannya. Ini murni kesalahan Lu Wanqing sendiri. Xu Yanshen, kamu melakukan ini demi wanita itu? Bukankah dia berdiri di sini dalam keadaan baik-baik saja? Siapapun yang berbuat salah harus menanggung akibatnya. Haruskah aku menjelaskan prinsip seperti ini padamu? Jika Su Xiao tidak berdiri di sini, maka balasan bagi Lu Wanqing tidak akan sesederhana sekadar masuk penjara. Konyol. Wan Qing adalah calon menantu yang paling kusukai. Saat ini media sedang berlomba-lomba melaporkan kejadian ini. Jika dia sampai di penjara, seluruh hidupnya akan hancur. Apa kamu mengerti? Jika dia calon pilihanmu, mengapa kamu saja tidak menikah dengannya? Omong kosong, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak ingin menikahi Wan Qing? Apa kamu malah ingin menikahi barang rongsokan rendahan ini? Wan Qing setara secara status denganmu. Ini akan sangat membantu keluarga Xu di masa depan. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Waktu itu Anda membuangku dan keluarga Su. Tapi bukankah sekarang kami juga hidup dengan baik? Baiklah. Kamu sudah puas sekarang? Jangan kira hanya karena Xu Yanshen mendukungmu sekarang, kamu bisa bersikap semena-mena pada keluarga Xu kami. Biar ku beritahu kamu, jika kamu masih punya nurani, cepat keluar dan berikan klarifikasi tentang masalah ini. Dia tidak akan pergi. Jika ada sesuatu, sampaikan saja langsung padaku. Xu Yanshen, aku ini ibu kandungmu. Kenapa kamu malah membela orang luar? Hal yang paling aku benci dalam hidup adalah penipuan. Lu Wanqing berani menipuku, bahkan melukaiku. Dia harus tetap berada di penjara itu. Terserahlah. Lakukan saja semaumu.
Jika dia tahu kamu sudah membohonginya begitu lama, kira-kira apa yang akan dia pikirkan? Aku pun hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang menipunya. Aku pun hanyalah salah satu orang yang membohonginya. Su Yanshan, terima kasih. Tidak perlu. Hal yang paling aku benci adalah kebohongan. Ini semua kesalahan Lu Wanqing sendiri. Aku tahu, tapi selama waktu ini, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Su Yanshan. Aku ingin istirahat. Pergilah. Sebenarnya apa yang kamu ingin aku lakukan? Su Xiao. Su Xiao, aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Kamu ada di mana? Aku akan datang mencarimu sekarang. Segera temukan Su Xiao. Cepat. Su Xiao. Sekalipun berbuat salah, beri aku kesempatan untuk minta maaf secara langsung. Jangan tiba-tiba menghilang. Ayo kita putus. Halo? Nona Su sedang dalam bahaya? Apa yang ingin Anda lakukan? Kau Su Xiao, kan? Aku akan langsung saja ke intinya. Ini adalah surat pernyataan untuk membatalkan tuntutan. Tanda tangani ini. Lu Wanqing telah mencelakaiku. Hampir saja aku dinodai olehnya. Aku tidak akan menandatangani kesepakatan ini. Wanqing itu orangnya lembut, mencelakaimu? Lihatlah dirimu baik-baik di cermin. Apa yang ada pada dirimu sampai dia ingin mencelakaimu? Pasti kamu yang merencanakannya untuk menjebak Wanqing? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Lu Wanqing yang lebih dulu. Gadis sialan, sebaiknya hari ini kamu menurut saja dan segera tanda tangani ini. Wanqing adalah menantuku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Su Yanshan saja belum mengakuinya. Menantu macam apa? Berbuat salah harus bertanggung jawab. Itu sudah sewajarnya. Ini adalah hutang yang Lu Wanqing miliki padaku. Jika tidak ada hal lain lagi, saya permisi pergi dulu. Berhenti di situ. Apakah kamu pikir, dengan tidak menandatangani ini hari ini, kamu akan punya kesempatan untuk masuk ke keluarga Shu? Jangan bermimpi. Gadis tak tahu malu sepertimu, seumur hidup jangan harap bisa masuk. Nyonya Shu, Anda selalu bicara tentang keluarga Shu? Tidakkah Anda peduli sedikit pun dengan perasaan Su Yanshan? Tahu apa kamu? Semua ini aku lakukan demi kebaikannya. Saat Su Yanshan baru lahir, kamu langsung meninggalkannya. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah menjalankan tugas sebagai ibu. Bahkan tidak peduli dia hidup atau tidak. Saat dia butuh seorang ibu, di mana kamu? Saat dia dihina orang karena memiliki orang tua yang tak bertanggung jawab, di mana kamu? Sekarang kamu malah menekannya dan memaksanya menikahi wanita yang menurutmu baik, dan kamu menyebut itu demi kebaikannya? Apa hakmu membicarakan hal ini padaku? Hari ini, mau atau tidak mau, kamu harus menandatangani ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau tanda tangan. Dia sudah bilang, dia tidak mau menandatanganinya. Bagaimana bisa Anda? Su Yanshan, apa yang mau kamu lakukan? Apa tidak terlihat jelas? Kamu melawan ibu demi wanita penggoda ini? Apa kamu masih menganggapku ibumu? Apa di mata ibu? Ada diriku? Kamu? Aku sudah membelikan tiket pesawat ke Prancis untuk ibu. Ibu sebaiknya bersikap seperti dulu saja. Pergilah dan hiduplah dengan tenang. Aku akan mengirimkan uang secara rutin pada ibu. Su Yanshan, kamu sekarang benar-benar sudah merasa sangat berkuasa. Baiklah. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak durhaka sepertimu. Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Jarang sekali melihatmu punya nyali begini. Kamu biasanya selalu membelaku. Aku tidak mungkin terus menjadi orang yang lemah. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu tentang masa lalu antara ibuku dan aku? Gawat, dia mendengarnya. Aku mendengarnya dari orang-orang kantor. Kamu tahu kan, orang-orang di kantor sangat suka bergosip. Mendengar dari siapa? Aduh, aku sudah tidak ingat lagi. Bos, terima kasih untuk hari ini, 16 di dalam Barta. Ada yang harus kukerjakan? Jadi aku pergi dulu ya. Shangguan Cui Hua.
Shangguan Cui Hua. Aduh, gimana kunciku? Aku ingat aku menaruhnya di dalam. Su Xiao Xiao, hal ini hanya pernah kukatakan kepada pacarku. Sekarang aku ingin kamu mengatakannya sendiri kepadaku. Siapa kamu? Ini aku. Akulah pacarmu yang sudah menjalin hubungan denganmu selama 1 tahun. Ternyata itu kamu? Ternyata memang kamu. Bukan begitu? Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak berniat menipumu. Su Xiao Xiao, mengkhianati dirimu sendiri, mempermainkanku sesuka hatimu, apakah itu menyenangkan? Xu Yanshan, aku benar-benar hanya merasa takut. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Xu Yanshan, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Jalan? Dengarkan aku sampai selesai ya. Aku mohon padamu. Aku katakan jalan. Baik. Dengarkan penjelasanku. Xu Yanshan. Xu Yanshan. Xu Yanshan. Ternyata kamu. Ada apa denganmu? Oh ya, kamu temannya Xu Yanshan? Kamu pasti tahu di mana dia kan? Su Yansen? Seharusnya dia ada di Bar Crown. Kalian kenapa? Sebenarnya aku adalah pacar online-nya. Dia mengira aku telah membohonginya, jadi dia sangat marah. Aku ingin menjelaskannya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Ternyata itu kamu. Kamu benar-benar membuat Su Yanshen cukup menderita ya. Maafkan aku. Pantas saja Su Yanshen menyuruhku datang untuk mengambil barang, ternyata hanya demi menghindarimu. Barang apa? Yanshen kelihatannya saja bersikap dingin, padahal dia orang yang sangat perhatian dan setia. Apa kamu tahu kenapa dia marah? Karena aku telah membohonginya. Bukankah begitu? Kami selalu menertawakannya tentang masalah pacar online-nya itu, tapi dia selalu percaya bahwa suatu hari nanti kamu pasti muncul, bahkan selalu merencanakan masa depan bersamamu. Dia menunggumu setiap hari. Hal yang membuatnya marah adalah, kamu jelas-jelas ada di sisinya, tapi kamu muncul sangat terlambat. Aku orang yang biasa saja. Aku hanya takut dia akan kecewa. Kamu terlalu meremehkan cintanya. Su Xiao Xiao, kamu sangat beruntung. Di dunia ini ada banyak wanita yang menyukai Xu Yanshen, tapi di matanya hanya ada dirimu. Sekarang semuanya sudah terlambat. Dia pasti sangat membenciku. Jangan takut, aku akan membantumu. Apa kamu benar-benar bersedia membantuku? Tentu saja. Aku hanya punya Xu Yanshen sebagai teman sejak kecil. Dengan membantumu, itu sama saja dengan membantunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kushing. Hei, cukup. Aku tidak tahan mendengar kata-kata manis. Aku tidak butuh apapun, selama kalian berdua baik-baik saja. Itu sudah cukup. Bagaimana menurutmu? Tenang saja. Aku pasti akan berusaha semampuku. Baiklah kalau begitu. Aku tidak ingin melihat Su Yanshen menyesal. Kamu harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Halo. Zhou Yi, segera datang ke rumahku sekarang. Ada hal yang perlu kamu bantu kerjakan. Kamu kenapa? Kembalikan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami sudah putus. Kalian benar? Aku memang bodoh. Kenapa kamu seperti ini? Ada kecelakaan di depan rumahmu. Itu asisten kecilmu. Coba katakan sekali lagi. Kebetulan temanku sedang menangani kasus. Karena khawatir akan berdampak buruk bagi keluargamu, dia memberitahumu lebih awal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kamu bersikap begitu? Dia kan cuma seorang asisten. Kenapa reaksimu sampai sehebat ini? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kenapa? Xiao Xiao ingin menjelaskan kesalahpahaman itu kepadamu, tapi tidak bisa menemukanmu. Dia pergi terburu-buru jadi. Su Xiao Xiao? Aku tidak pernah memohon pada siapapun. Anggap saja aku memohon padamu. Banyak hal yang ingin Xiao Xiao katakan. Ada banyak sekali di sini. Aku tidak mau membacanya. Aku ingin dia mengatakannya langsung padaku.
Aku akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah Hua-Hua, pacar yang kucintai sepanjang tahun ini. Bos, jika ada kesempatan, apakah Anda bisa memaafkan Xiao Xiao? Aku tidak pernah menyalahkannya. Aku hanya membenci diriku sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Hingga baru menyadarinya sekarang? Benarkah? Apa kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Kalian semua sudah bersekongkol? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak terpikir cara lain untuk bisa menemuimu untuk menyampaikan permintaan maafku. Jadi, kamu membohongiku sekali lagi? Apa menurutmu ini sangat lucu? Xu Yanshen, apa kamu ini kaku sekali seperti kayu? Kenapa kamu terus melakukan hal yang akan kamu sesali sendiri nanti? Bisakah kamu dengarkan penjelasannya sekali saja? Ternyata kamu juga terlibat. Jangan salahkan dia. Ini semua ideku. Aku hanya ingin memberikan penjelasan padamu. Xu Yanshen, bagaimana keadaannya? Jika dia minum sedikit saja lebih banyak lagi, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Sekarang sudah tidak apa-apa. Hanya saja dia minum terlalu banyak alkohol, ditambah lagi emosinya yang sangat tidak stabil. Tetapi sekarang dia tidak boleh sendirian. Sepertinya Anda harus bersusah payah merawatnya. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Baiklah, saya pergi dulu. Sepertinya kali ini, kita benar-benar harus berpisah. Xiao Xiao? Jangan tinggalkan aku. Xu Yanshen. Kenapa kamu belum pergi juga? Makanlah sedikit, setelah itu aku akan segera pergi. Sebelumnya aku mendengar dari Xiao Xing bahwa kalian berdua bertengkar sangat hebat. Aku benar-benar merasa khawatir. Dia hanya asal bicara saja. Nenek? Bukankah nenek sering bilang kalau Gu Xing tidak bisa diandalkan dalam bekerja? Tapi kenapa nenek malah? Itu kalau dia membawamu berbuat kekacauan. Tapi dalam hal ini, apa yang dilakukan Gu Xing sangat bisa diandalkan. Nenek, maafkan saya. Sebelumnya saya juga sudah berbohong pada nenek. Biarkanlah hal yang sudah berlalu tetap berlalu. Nenek tahu kamu adalah anak yang baik. Sekarang, aku berikan gelang warisan keluarga ini kepadamu. Nanti, jika Xiao Shen berani merundungmu, katakan saja pada nenek. Nenek yang akan membuat perhitungan dengannya. Apa aku pernah bilang akan memaafkannya? Dasar bocah nakal. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Su Xiao Xiao, kamu juga berpikir bahwa kerenggangan bisa dihilangkan begitu saja dengan mudah? Begitu? Tidak begitu. Lihat, kamu sudah membuat Xiao Xiao sesedih ini. Dari kecil sampai sekarang, kamu itu selalu bicara berbeda dengan yang ada di hati. Sifat siapa yang kamu tiru ini? Nenek, tolong jangan salahkan dia. Ini memang kesalahanku. Dan aku memang tidak pantas mendapatkan gelang ini. Xiao Xiao, kembalilah ke sini. Kamu ini bocah nakal. Sekarang sudah terjadi. Cepat ganti menantuku itu. Nenek. Kenapa kamu masih bersikeras bilang tidak menyukainya? Xiao Shen, hidup sekali itu tidak mudah. Bisa bertemu dengan seseorang yang disukai, itu adalah sebuah keberuntungan. Jika bisa berakhir bersama, itu adalah berkah yang luar biasa. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu kehilangan keberuntungan langka yang tak tertandingi ini. Nenek, apa aku tadi terlalu kasar padanya? Kalau sudah tahu, cepat pergi kejar dia. Sudah dewasa begini masih harus nenek ajari. Cepat bawa calon cucu menantuku kembali. Bos, Nona Su telah dibawa pergi secara paksa oleh Luan King. Apa? Luan Qing, ternyata kamu lagi. Lebih cepat lagi. Su Xiao Xiao, aku akan datang menyelamatkanmu. Aku sudah pernah bilang padamu, meskipun keluargaku mengelola usaha kecil, sebenarnya itu adalah sebuah sekolah bela diri. Orang-orang ini tidak akan bisa melukaiku. Hei, jangan menangis. Kali ini aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Maksudku bukan itu, aku juga tidak pernah membohongimu sebelumnya. Berisik sekali.
Mari kita pulang. Pulang?